Saudara 9 WNI yang ditangkap militer Israel hingga kini belum dibebaskan. Keluarga berharap semua WNI dalam kondisi baik dan segera bisa kembali ke tanah air. Kini kami sudah terhubung dengan Hani Hanifah, orang tua jurnalis Foto Republika atau di Badai atau ODI, salah satu WNI yang ikut ditangkap militer Israel. Selamat siang Bu Hani dengan Bella di studio. Dan Bu Hani, bisa dijelaskan awal keberangkatan Mas ODI untuk ikut dalam misi flotila ke Gaza ini, Bu? Ya, pertama Odi berangkat ke Marmaris itu karena tugas jurnalistiknya ya dari kantor Republika bersama salah satu rekannya. Jadi itu awal keberangkatan ke Turki. Di perjalanannya itu awalnya sih tidak ada rencana lanjut berlayar ke Gaza ya. Jadi cukup meliput kegiatan dari Sumud Flotila ini, tapi di beberapa hari sebelum keberangkatan, sebelum tanggal 14 itu, Odi sempat minta izin dan kita berbincang lama ya, berdiskusi, kemudian chattingan, telepon, macam-macam, dalam rangka ya minta izin kalau seandainya Odi kemungkinan besar lanjut ke mengiringi kapal bantuan ke Gaza. Ibu, dalam perbincangan itu sampai apakah akhirnya biasanya sih laporan harian gitu. Kalau Odi nyampe di sini kegiatan dia gitu itu sebelum berangkat. Dan sebelum berangkat tuh kan minta izin dia ya, boleh nggak berangkat ke Gaza. Nah kita sebelum saya mengiyakan, saya diskusi dulu sama Odi. Saya menanyakan apa resikonya gitu ya, terus di lapangan itu seperti apa, kesiapan termasuk kesiapan mental Odi, itu ditanyakan. Lalu dari semua perbincangan, dari semua teleponan kita, ya saya bisa menangkap bahwa kalau dalam tanda kutip giroh, di samping giroh personal dan spiritual mungkin itu kuat, di samping segi profesionalnya ya, dia kan jurnalis fotografi, mungkin seperti yang Ibu Bella rasakan, bagaimana sih apa sih passion dari seorang jurnalis, pasti kan ingin langsung gitu ya, langsung menyaksikan secara langsung, secara live, tidak transfer dari orang lain gitu, berita dari langsung yang dia dapatkan gitu di lapangan. Itu mungkin passion yang sama-sama kita tahu ya. Nah, saya juga bisa menangkap dari keinginan itu dari Odi. Sampai akhirnya bukan dengan berat hati sih, dengan lapang dada gitu ya. Saya juga dibesarkan sama Odi. Akhirnya saya bisa mengizinkan Odi berangkat. Nah, sampai berangkat itu tanggal 14, mulai berlayar itu tanggal 14 Mei ya. Nah, setelah berangkat itu juga kita masih kontak-kontak sama, setiap hari dia laporan pergantian shift atau nyampe di pelabuhan mana atau lepas jangkar dulu di mana gitu ya. Karena kenapa lepas jangkar? Karena ada kendala, pernah dia melaporkan lepas jangkar di Yunani. Kenapa? Karena ada perlu perbaikan layar dan cek mesin katanya gitu. Nah, seperti itu. Nah, lalu kemudian lanjut ya dari Yunani menuju Siprus, Antalya, Siprus. Nah, terakhir tanggal 12 itu siang, dia melaporkan bahwa Odi sudah nyampe di perairan internasional. Jadi sebenarnya ya tadi seperti yang sudah disebutkan ya beberapa sumber, bahwa di perairan itu sebenarnya udah dekat menuju Gaza sebenarnya. Jadi tapi itu yang terakhir, dan ini masih mengabarkan bahwa kondisinya aman, kapal masih melaju. Nah, itu jam 12.19 itu udah komunikasi terhenti, checklist 1 WA-nya
sampai hari ini ya kita udah lost kontak, tidak bisa berhubungan. Itu yang terakhir. Itu hubungan dengan Odi ya, dengan Odi. Sampai kita mendapatkan kabar, kalau melihat dari sosmed sih ya, memang ada beberapa kapal yang lebih dulu tertangkap sebelum kapal Odi. Jadi kita standby ya mau tidak mau kita soal menunggu ini aja. Hanya soal menunggu saja gitu, karena resiko ini sudah ditekankan sama sekali oleh Odi bahwa ya kemungkinan kecil kita bisa nyampe ke Gaza. Tapi resiko terburuknya adalah ditangkap. Dia membesarkan hati saya ya bahwa ketika ditangkap pun tidak ada tindakan kekerasan yang dialami oleh para tahanan atau yang ditahan oleh tentara Israel gitu. Itu yang membesarkan rada membesarkan hati saya ya. Nah itu jadi saya dapat kabar penangkapan itu Senin malam ya 9:30 langsung dari SC Global Sumut Flotilla. Bu Hani, lalu informasi yang diterima, yang Ibu terima terkait dugaan penculikan atau penahanan Mas Odi dan WNI lainnya tuh seperti apa Bu ketika Ibu menerima informasi itu? Saya tidak menerima atau tidak menerima informasi-informasi atau tidak menelan informasi-informasi lain selain dari Republika dan Global Sumut ya, SC Global Sumut, karena untuk itu meminimalisasi kerisauan ya dan kekhawatiran. Jadi saya benar-benar menunggu dan menerima informasi atau berita dari dua lembaga itu. Jadi alhamdulillah ketika ada berita penangkapan itu, pihak Republika gerak cepat, begitu juga SC Sumut Flotilla, responnya yang sangat cepat dan positif, mengabarkan kita sambil menenangkan. Jadi berita atau informasi yang disebar ke kita itu benar-benar yang bisa dipertanggungjawabkan dan valid gitu. Sejauh ini informasi yang kita dapat tidak membuat kita tambah panik gitu ya. Jadi informasinya relatif yang cukup menenangkan. Terima kasih sekali ya atas kerja kerasnya ya dan respon positifnya itu. Jadi walaupun ada pemberitaan, memang pemberitaan ketika penangkapan itu sungguh menyakitkan ya dan menyedihkan lah gitu ya, menyedihkan. Tapi kita sudah tahu resikonya, kemudian ada pemberitaan yang berita-berita atau informasi-informasi yang kita bisa tangkap ya. Jadi nggak terlalu, maksudnya ya kita tetap menunggu kabar baik ya, harap-harap cemas tapi terus kabar baik yang terus kita tunggu gitu. Bu Hani, terakhir berkomunikasi dengan pihak Republika atau juga Global Sumut Flotilla terkait dengan kondisi dari Mas Odi, kapan Ibu dan bagaimana kondisi Mas Odi? Sampai hari ini ya, sampai hari masih aktif kita berhubungan. Waktu ada informasi bahwa ketika seluruh tahanan itu sudah dipindahkan dari tahanan laut ke darat, nah itu kita dapat juga. Jadi juga agak tenang gitu kan. Waktu ditahan tuh, diintercept, kemudian ditahan, itu semua relawan yang tertangkap itu ditahan di penjaranya kargo militer Israel. Itu satu hari kemudian kita ada kabar, atau dua hari kemudian kita ada kabar dari Sumut Flotilla bahwa dan dari Republika juga
bahwa tahanan yang kemarin ditahan di perairan sudah dipindah ke tahanan darat. Ya walaupun tempatnya di mana itu saya masih spekulatif juga ya. Jadi sampai ini mungkin kalau di berita yang menyebar sekarang ada di Ashdod atau di manalah gitu. Saya tidak terlalu concern dengan itu ya. Yang penting saya tanyakan kondisi fisiknya gitu ke Republik ini. Memang mereka juga tidak pasti betul ya, belum pasti betul bagaimana kondisi relawan secara fisik. Apakah seperti dengan seperti yang diberitakan yang sekarang berseliweran itu, atau ya dicari-cari juga sosok-sosok anak saya gitu, sosok-sosok ada dari Republik WNI juga nggak kelihatan gitu ya, belum kelihatan dan mudah-mudahan tidak ada. Jadi ya kita berhusnudon aja bahwa relawan-relawan atau tahanan-tahanan Israel yang sekarang dipindah ke daratan itu mudah-mudahan fisiknya masih aman ya. Karena seperti tadi yang disampaikan oleh aktivis yang 2010, aktivis yang sekarang atau relawan yang sekarang berangkat itu relatif lebih siap secara fisik dan SOP-nya juga udah mereka pahami betul gitu. Jadi mudah-mudahan mereka berpegang teguh pada SOP itu dan tertib ya, dengan disiplin dengan ketentuan yang sudah ditentukan gitu. Terakhir Ibu, maaf saya potong, harapan Ibu apa Bu? Singkat saja. Nggak kedengaran. Bu Hani, harapan terakhir Ibu untuk situasi dan terutama Mas Odi dan juga WNI kita yang di sana, Ibu? Ya, melalui media massa termasuk Kompas TV ini, saya mungkin mudah-mudahan bisa mewakili dari seluruh keluarga relawan yang tertangkap. Saya berharap media bisa menjadi mediator keinginan kita untuk menyampaikan kepada pemerintah atau kepada lembaga-lembaga yang berwenang, yang berkompetensi, yang berkapasitas untuk mengurus warga negaranya ya sampai tuntas gitu, membantu baik materi maupun imateri, terutama kalau kita kan di sini ya jauh gitu, kemudian mengandalkan hanya dari berita media sosial, maka mohon menjaga pernyataan-pernyataannya lah supaya tidak membuat sakit hati atau membuat nambah risau dari keluarga yang sudah risau ini gitu. Tolong dijaga, tolong dicerna dulu apa-apa yang mau dinyatakan, karena pernyataan yang di atas, pernyataan-pernyataan bapak-bapak yang punya kewenangan itu sangat berpengaruh gitu ya, sangat berpengaruh pada semuanya, pada kita keluarga yang ditinggalkan, pada korban, mungkin pada kebijakan yang mungkin saja nanti akan diputuskan gitu. Jadi kita berharap pemerintah melakukan apa yang mesti seharusnya dilakukan sesuai dengan kapasitasnya, dengan jalur yang dimiliki, jalur diplomasi, jalur negosiasi. Nggak usahlah bersembunyi atau dibalik. Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, udah tahu semua itu gitu ya. Tapi setidaknya tunjukkanlah sikap atau empati bahwa kita bisa melakukan semaksimal mungkin dengan kapasitas yang kita punya, dengan kompetensi yang kita punya gitu, dengan kekuasaan, dengan kewenangan yang kita punya, itu mungkin sedikit banyak akan bisa membantu kita ya, walaupun ya itu sangat membantu dan itu akan sangat berpengaruh. Baik Bu Hani. Pada keputusan nanti gitu. Baik Bu Terima Hani. kasih
selain itu juga terima kasih pada pemerintah dan pihak Menlu yang sudah bergerak, dan pada lembaga-lembaga non pemerintah juga yang gerak cepat ya. Baik. Itu kita rasakan ada pengaruhnya gitu ya. Terima Baik, Bu kasih, Hani. mudah-mudahan sehat semua. Kita juga berdoa Bu Relawan-relawan Hani. cepat dikembalikan dengan tanpa kurang suatu apapun, fisik sehat, mental juga terjaga. Semuanya beres. Baik, Bu Selesai. Hani, kita berharap juga keluarga, terutama Bu Hani keluarga dan juga keluarga-keluarga dari WNI lain juga bersabar dan juga tetap sehat. Kita berharap juga para WNI kita ini sudah segera kembali dalam keadaan sehat dan selamat. Terima kasih atas kesempatannya. Kompas TV mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hani Hanifah, orang tua dari jurnalis Foto Republika Todi Badai atau yang biasa disebut atau disapa Mas Odi. Selamat beraktivitas kembali Bu Hani.